Halo sahabat tani Indonesia dimanapun berada. Pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang tanaman ganyong. Apa sih itu ganyong? Ganyong yang memiliki nama latin Canna Idaliscare merupakan tanaman herbal yang berasal dari Amerika Selatan. Pangan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi keberlangsungan hidup manusia. Kebutuhan terhadap pangan akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka diperlukan peningkatan ketersediaan pangan berkelanjutan yang mampu mencukupi kebutuhan konsumsi penduduk di masa yang akan datang. Namun, persentase tingkat pertumbuhan produksi pangan yang berbasis karbohidrat sangat kecil, fluktuatif, dan cenderung menurun. Jika laju pertumbuhan penduduk tidak diturunkan, sementara laju produksi pangan sangat lamban, maka dalam beberapa tahun yang akan datang Indonesia berpotensi mengalami rawan pangan. Salah satu penyebab kerawanan pangan adalah ketergantungan masyarakat pada salah satu pangan pokok saja, yaitu beras. Sekitar 95% penduduk Indonesia menggantungkan dirinya kepada beras sebagai makanan pokok. Ganyong memiliki potensi umbi-umbian sebagai sumber karbohidrat yang dapat dijadikan sebagai pengganti beras. Salah satunya adalah tanaman ganyong yang sudah lama dilupakan oleh masyarakat. Saat melakukan eksplorasi pengelolaan sumber daya genetik atau SDG, tanaman ganyong masih banyak ditemukan di halaman-halaman rumah penduduk, namun hanya dijadikan sebagai tanaman hias atau di kebun sebagai tumbuhan liar. Ganyong merupakan tanaman umbi-umbian yang berpotensi untuk menggantikan peran beras dan tepung terigu dalam pemenuhan kebutuhan bahan makanan pokok. Namun sampai saat ini potensi tanaman ganyong belum dikembangkan dengan baik serta belum diusahakan secara serius dan intensif. Karena kurang populer dibandingkan dengan tanaman berumbi lainnya. Selain itu, kebanyakan petani menganggap ganyong kurang memiliki nilai ekonomis sehingga sedikit petani yang mau membudidayakannya. Umbi ganyong dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan energi. Kandungan karbohidrat ganyong cukup tinggi, setara dengan umbi-umbi yang lain, namun lebih rendah daripada singkong. Tetapi karbohidrat umbi dan tepung ganyong lebih tinggi bila dibandingkan dengan kentang, begitu juga dengan kandungan mineral dan kalsium. Dengan demikian, ganyong sangat tepat bila digunakan untuk keragaman makanan sebagai pengganti beras. Berikut adalah kandungan dari umbi ganyong. Setiap 100 gram umbi ganyong yang dapat dimakan berisi kira-kira air 75 gram, protein 1 gram, lemak 0,1 gram, karbohidrat 22,6 gram, kalsium 21 mg, vitamin B 0,1 mg, vitamin C 10 gram. Karbohidrat terdiri dari lebih dari 90% tepung dan 10% gula. Tepung yang dihasilkan kuning cerah dengan ukuran butir yang besar. Tidak beraturan, tepung ini sangat larut dan mudah dicerna. Di Indonesia sendiri ada dua jenis tanaman ganyong yang bisa tumbuh di Indonesia, yaitu ganyong merah dan ganyong putih. Ciri-ciri ganyong merah yaitu bunganya berwarna merah, sedangkan ganyong putih itu bunganya itu berwarna kuning. Ini adalah bunga dari ganyong merah.
Oke, terima kasih. Cukup sekian video saya pada kesempatan kali ini. Untuk video selanjutnya saya akan membahas apa sih manfaat dari ganyong dan kegunaannya untuk apa saja. Sampai jumpa. Terima kasih.